Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Toto Spacer. Hari ini saya coba bahas tentang sesuatu yang saya anggap penting berkaitan dengan cara kita di dalam mempersiapkan kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Ya. Dan saya coba bahas tentang syarat utama yang harus kita miliki untuk meraih tiga-tiganya. Karena hidup itu kan dikatakan sebagai sebuah rangkaian pilihan, dan setiap keputusan yang diambil oleh kita itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Dari pilihan-pilihan yang kita pilih itulah yang akan mengantarkan kita pada hasil-hasilnya apa yang akan kita dapatkan. Nah, setiap orang itu pasti menginginkan sebuah kesuksesan, setiap orang pasti menginginkan sebuah kesejahteraan, setiap orang pasti menginginkan sebuah kebahagiaan di dalam hidupnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih kira-kira syarat utama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk meraih 3 poin tadi: kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesuksesan tadi. Nah, jika teman-teman coba tanya kepada 100 orang berkaitan dengan pertanyaan tadi, syaratnya apa gitu, mungkin ada yang menjawab bahwa syarat pertama harus tekun. Ketika kita tekun, kita akan bisa sukses, kita akan bisa sejahtera, kita bisa bahagia, gitu ya. Dan ketika teman-teman tanya 100 orang, mungkin jawabannya relatif macam-macam, ya. Pasti orang-orang itu memberikan jawaban-jawaban yang berbeda, gitu ya. Ada karena ketekunannya, ada juga karena ketika kita memiliki pengetahuan maka kita akan sukses, dan banyak sekali jawaban-jawaban yang lain. Nah, tentunya jawaban-jawaban itu sebenarnya nggak ada yang salah, dari jawaban tadi. Ketekunan, kekayaan kita dalam mengolah pengetahuan dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, tapi menurut pemahaman saya ada syarat utama yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan hidup tadi. Kira-kira apa syarat utamanya? Syarat yang utamanya adalah tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita, ya. Karena setiap pilihan itu tadi ada konsekuensinya. Kita jadi orang yang rajin, ada konsekuensinya. Kita jadi orang yang malas, ada konsekuensinya. Kita jadi orang yang tekun, ada konsekuensinya. Nah, kita harus tanggung jawab pertama, ya. Kita harus tanggung jawab terhadap pilihan yang telah kita tentukan. Artinya ketika kita sudah bersedia di dalam menanggung dan menjawab pilihan yang kita tentukan, kita harus bisa mengontrol emosi kita, pikiran kita, ya kan, kemampuan hati kita di dalam mengarahkan pilihan itu. Misalnya gini, kita milih untuk menjadi guru atau untuk menjadi pengusaha, itu kan pilihan. Kita ketika milih jadi pengusaha, tentu ada konsekuensi. Ketika kita memilih jadi guru, tentu ada konsekuensi dong. Nah, ketika kita milih jadi guru misalnya, berarti kan kita harus tanggung jawab dengan konsekuensi yang sudah kita pilih. Resikonya ketika sudah jadi guru, kita harus siap membuat rencana pembelajaran, kita harus siap mengajar, kita harus siap baca buku tiap hari supaya pengetahuan kita tidak kalah dengan siswa-siswa kita, gitu kan. Kita harus punya kemampuan aktif di dalam kreatif dalam mengolah pembelajaran yang ada di kelas. Itu kan konsekuensinya. Jadi kita tanggung jawab, ya. Dan saya menyebutnya hal itu dengan hidup di atas garis. Jadi ketika kita garisnya sudah kita pilih, ya udah, kita tanggung jawab atas semuanya. Tanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri, gitu loh. Nah, prinsip sederhana inilah yang membedakan seseorang pemenang dengan pecundang. Orang yang pemenang itu selalu meyakini bahwa sesuatu hal yang menimpa dirinya adalah karena apa yang dia lakukan. Dan mereka sendiri
mereka sendiri yang menentukan nasibnya. Bukan orang lain, bukan keadaan, bukan pemerintah, bukan lain sebagainya. Itu seorang pemenang. Sedangkan seorang pecundang biasanya, sesuatu yang disebut dengan pecundang, jadi dia selalu mencari-cari alasan bahwa yang menyebabkan dia tidak sukses, yang menyebabkan dia tidak bahagia, yang menyebabkan dia tidak sejahtera, itu adalah orang lain. Ya. Bahkan di salah satu buku itu, di situ disebutkan bahwa mereka menyerahkan kehidupan mereka pada nasib yang tidak bisa mereka kendalikan. Nah, banyak orang begitu. Dia sudah memilih jadi seorang guru misalnya, tapi udah saya sih udah nasibnya begini, mau apa lagi, mau gimana lagi gitu kan. Ada juga yang mengatakan, ya saya pengen jadi wirausaha sebenarnya, cuman karena gak ada modalnya, jadi ya udahlah saya begini aja, saya sih pasrah dengan keadaan. Dan ada juga yang beranggapan bahwa karir ini saya gagal ini gara-gara dijegal sama atasan saya. Nah itu kan dia selalu beralasan dengan sesuatu yang di luar kendali dia. Ya, itulah salah satu ciri dari seorang pecundang. Dan dari ribuan alasan-alasan tadi adalah kondisi hidup mereka, bukanlah tanggung jawab mereka. Dari alasan-alasan tadi, ya, itu menyimpulkan bahwa kondisi hidup mereka itu yang menentukan itu orang lain, bukan dia sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan, sudah berfirman, ya, di dalam salah satu ayatnya yang kalau saya terjemahkan bunyinya begini: sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Ya. Itu artinya apa? Tidak akan mengubah nasib suatu kaum, itu kan berarti kondisi eksternal seseorang, ya, sampai mereka mengubah diri mereka sendiri, itu kondisi internal. Jadi yang harus kita rubah adalah kondisi internal kita di dalam merespon keadaan yang menimpa dengan kita. Dan salah satu poinnya adalah bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri tanpa menyalahkan faktor-faktor lain yang ada di belakang kita. Ya. Dengan demikian, kita akan lebih fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang semacam itu, yang diinginkan pertanyaan kita bukanlah apa yang menyebabkan semua ini, tapi bagaimana saya bisa keluar dari zona yang semacam ini, gitu. Nah, mungkin itu teman-teman seuraian singkat saya. Pada intinya adalah yang menentukan hidup kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan pilihan atas konsekuensi kehidupan yang kita pilih saat ini. Apapun profesi teman-teman, apapun keinginan teman-teman, keadaan teman-teman, jangan menganggap bahwa wah udahlah saya sih pasrah, karena mereka semua itu berada di luar kendali kita. Mereka jahatin kita, mereka nyusahin kita, itu kan berada di luar kendali kita. Yang perlu kita tata dan kita bangun adalah kendali kita terhadap merespon atas jawaban-jawaban dari orang lain itu, kesusahan-kesusahan yang diberikan oleh orang lain gitu. Apa kita tetap bahagia atau kita malah merespon hal yang negatif pula? Nah, jadi poinnya di situ adalah teman-teman. Jadi poinnya di situ teman-teman. Itu kita harus berusaha bertanggung jawab. Itu syarat utama di dalam seseorang ketika ingin mencapai sebuah kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ya, barangkali ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.